Action. Kaget gua anjir. Nah, jadi gitu. Selamat pagi, siang, sore, malam pagi, sore, malam lagi. Hari ini kita membahas podcast di Gema Podcast. Yes. Kali ini kita lengkap lagi, Bang. Oh iya. Siap. Bertiga lagi. Hampir 3 abad gue menunggu kehadiran kawan gue. Puluhan purnama dilewati tanpa dia ya. Aduh. Kangen banget gue. Nah, dia udah ada nih. Kita cerita apa nih? Aku pingin cerita nih. Nah, datang-datang dia bawa cerita nih, Bang. Mungkin dia betapa kemarin dia nyari wangsit goreng apa wangsit rebus loh. Jadi aku pingin cerita misteri kayak gitu kan. Dan ini pengalaman nyata dari abang angkat gua. Sekarang orangnya juga masih ada. Oke. Bisa ditelepon. Nah, bisa ditelepon, bisa diajak ke sini juga. Bisa call on friend, Bang. Bisa. Aku pingin cerita waktu itu kita manjat gunung gede. Oke. Nah, ya Jawa Barat Bogor. sini. Kebetulan waktu itu aku juga manjat, tapi nggak ada apa-apa. Atau mungkin ada apa-apa tapi kita nggak nyadar gitu ya. Bisa. Tapi yang kejadian dengan abang gua, ini kelihatan banget. Dia itu menceritakannya tuh sampai benar-benar kayak nyata. Jadi pada waktu nyata. Kayak nyata. Jadi udah benar-benar nyata kayak gitu. Udah kelihatan nyata begitu. Waktu itu dia mau manjat. Kebetulan waktu itu mau mendaki gitu ya. Ini lewatnya Putri apa yang lewat Cibodas? Cibodas. Oh, Cibodas. Jadi Kalau nggak salah lewat Cibodas ya. berarti benar. Ya. Aku dulu juga lewat Cibodas, Bang. Kayak ya landai-landai tapi ke atas gitu kan. Kalau Putri kan langsung treknya agak Bawa lo ke Goa. iya. Gunungnya kan. Benar. Nah, ketika mendaki, waktu itu udah bertepatan dengan azan maghrib. Oke. Udah mau azan dan azan maghrib. Tapi mereka langsung aja tuh mendaki. Nggak nunggu azan maghrib selesai apa bagaimana gitu. Nggak biasa kan orang-orang juga udah pada otomatis tahu ya. Maksudnya maghrib ya ntar dulu gitu kan. Tapi sebenarnya masalahnya bukan pas waktu azan maghrib atau gimana gitu sih Pak. Lah masalahnya itu ada lagi setelah abang gue kepikiran. Intinya mereka nggak kepikiran lah kali gitu ya. Mereka nggak kepikiran. Yang penting mereka ketinggalan. Mereka pingin ngejar temennya. Mereka langsung datang. Persiapan langsung manjat. Langsung mendaki kayak gitu. Iya. Dan penyebabnya sebenarnya ada. Tapi aku ceritakan ini pada waktu dia manjat. Itu dia ditemenin sama pocong. Oh, Diikutin dan pas di sebelah kanannya. Pas pocongnya itu ngelihatnya nih kayak begini nih. Wow. Kayak begitu, Bang. Maksudnya dia lagi manjat kan bareng sama teman-temannya. Teman-temannya nggak ada yang ngeh. Nah, terus tiba-tiba dia lagi noleh apa gimana? Ya pakai tas terus tiba-tiba lagi noleh. Bayangin, ini aku bulu kuduk juga berdiri loh, Bang. Kita kok enggak ya, Bang? Nah. Asal datang bulu kuduk. Jadi manjat begini pas noleh, Masya Allah kayak gitu kan. Di sininya pas sebelah kanan. Dilongok nih. Oh, jadi kayak orang. Sama Medi, bukan dilongok begini enggak. Begini. Diplototin. Oh, gitu, Mbak. Akhirnya kan dia takut nih. Takut dan gak berani longok-longok begini dong. Iya, lempeng aja. Dia lempeng dengan dia doa. Istighfar, Dia doa. nggak cerita nih ke teman-temannya. Enggak cerita, bergerak aja susah. Jadi dia cuman berdoa sambil jalan, berdoa kayak gitu. Udah nggak bisa memanggil temennya, cuma berdoa aja, baca ayat kursi, baca Al-Fatihah, baca semuanya gitu. Sampai itu maksudnya sambil jalan tuh pocong nongol terus tuh. Nongol terus. Berarti kalau pocong ngelongok berarti gini dong jalan. Gitu lompat-lompat miring dong. Dia nggak ngelihat kakinya lompat apa enggak kayak gitu. Dan kalau kita lu bayangin emang lagi melongo gitu. Miring jalan. Oh, terus keserimpet. tapi pada kenyataannya secara real kita nggak pernah kan ngeliat pocong lompat-lompat kecuali prank di YouTube terus sama di film kayak gitu kan. Jadi diikutin aja sampai itu pocong hilang sendiri. Sampai pocongnya hilang sendiri.
habis itu ngap-ngapan kayak gitu kan. Aus. Dan dia tidak berani cerita ke teman-temannya. Masih jalan aja tuh. Jalan, udah yang penting hilang. Bayangkan kalau itu cerita sama teman-temannya. Ya pasti juga akan mengganggu psikologis teman-temannya kali bang. Kayak gitu. Ada yang minta tiktokan, minta selfie, repot sih. Teman-teman juga jadi ikut gelisah gitu ya. Teman-temannya jadi ikut gelisah. nyaman untuk Kayak melihat gitu. juga. Karena ini waktu dulu kayak gitu. Tapi kalau waktu sekarang mungkin mana pocongnya mana? Yuk kita ajak tiktokan yuk. Mungkin Iya, begitu iya, kali ya. Kita ajak selfie gitu ya. Itu udah nggak ada wibawanya. Sekarang malah hantu-hantu itu malah diburuin sama YouTuber, sama TikTokers itu malah diburu kayak gitu. Malah Kasihan gua. malah manusianya yang cari gara-gara nih, malah ditungguin kayak gitu. Keren dong. Nah, itu dia. Ya keren lah bang. Kita itu diciptakan yang kodratnya paling tinggi. Jadi kalau makhluk-makhluk itu mah ya kita cundangi aja. Kesian aja sih menurut gue. Hah? Kesian. Kasihan sama siapa? Nggak ada akhlaknya pada. Gak ada akhlak. Nah oke lanjut. Kan Padahal ceritanya punya akhlak. diikutin sampai hilang. Terus Ya. sampai ini ceritanya langsung sampai tujuan apa gimana nih? Apa ada kejadian? Belum, udah selesai. Tapi ketika waktu di puncak, Terus sampai habis di puncaknya, SK itu. sebelum puncak kalau nggak salah yang air terjun anget itu Oh loh. iya, iya. Air terjun anget, habis itu kan puncak, ya kandang badak. Kandang badak, air panas, baru tanjakan setan. Nah mungkin begitu ya, habis itu turun ke Surya Kencana gitu kan. Nah, Ya, baru sampai Gunung Gede tuh. lah kalau nggak salah ini pas waktu di Surya Kencananya, dia baru cerita ke teman-teman. Kalau di situ udah agak lega lah ya, soalnya bentar lagi kan turun ke Putri kayak gitu kan. Ke Cipanas. Cerita terus, wah ya akhirnya seru dong, akhirnya pada tanya-tanya dong. Terus nyeletuk lah nih, oh iya kita pada waktu naik tadi bercanda-bercanda, teman-temannya dianya juga bercanda-bercanda yang jorok-jorok, yang kotor-kotor, bego lo, tai lo, bangsat lo, kurang aja lah. Ngomongnya nggak beraturan. Kalau istilah orang Jawa, omongan itu nyampah gitu, omongannya itu nyampah. Kayak gitu. Inilah yang Kalau istilah anak game sekarang toxic banget omongannya. omongannya toksik banget. Toxic City. Kayak gitu. Wake up. Iya. Kunci kemarin. Nah cerita ke teman-temannya. Nah cerita bahwasanya oh iya canda-canda, jadi ada omong-omongan jorok ya anjing lah apalah. Babi. Itu Panda. Panda, kuda, kucing, ayam, tikus. Nah itu Gajah. itu kan mengeluarkan aura-aura negatif kayak gitu lah. Aura-aura toksik tadi itu. Sehingga yang datang ya aura-aura negatif, aura-aura toksik kayak gitu. Jadi sebenarnya hal-hal yang begitu, hal-hal gaib, hal-hal yang tak kasat mata kayak gitu-gitu itu sebenarnya datang ya karena diri kita juga. Kita yang mancing gitu. Kita yang mancing. Makanya kalau di tempat-tempat alam yang sekiranya angker, terus di tempat-tempat yang belum terjamah, di gunung-gunung. Lah, ini peringatan nih, ini peringatan untuk anak-anak muda sekarang. Kalau dulu pecinta alam itu emang benar-benar pecinta alam. Dia nyintai alam kayak gitu. Penikmat sekarang kebanyakan. Kalau sekarang penikmat dan pencari konten. Betul. Naik ke atas buat selfie-selfie, upload di media sosial. Kayak gitu, nggak tahu nanti dia buang sampah, omongan nggak dijaga, ya nggak? Tapi nggak sebanyak itu sih. Ya itu juga. Kalau yang di 90-an ke bawah, kebanyakan. Nah tapi cerita begitu di mana seletak seremnya? Gue belum ketakutan nih dari tadi. Ya nanti kita keluar dari studio ini, ya mudah-mudahan Bapak diikutin pocong sehingga tahu. Iya. Gak ada akhlaknya lo. Nggak ada. Tadi diikutin terus habis itu pocongnya capek sendiri dicuekin bang. Itu kan di mana letak seremnya? Ya aku kan nggak ngomong ini cerita serem, jadi tapi cerita misterius. Siapa tahu pocongnya juga bawa carrier, bawa panci, ya enggak? Bawa telur. teman-teman yang mau pendakian mungkin jangan melakukan itu. Udah jadi gitu doang.
Ya congornya dijaga, akhlaknya dijaga, kayak gitu-gitu ya. Perkataannya juga dijaga sehingga kan ada pepatah. Mengatakan. Jangan meninggalkan apapun kecuali jejak. Iya. Jangan mengambil apapun kecuali gambar. Iya. Jangan membawa pulang apapun kecuali kenangan. Ya, Ya, ya. begitu Ya, Pak. Ya. Dan bukan hanya kita kalau naik gunung atau ke tempat-tempat yang jarang dijamah orang itu ngomong sembarangan atau berbuat sembarangan. Tapi juga persiapan. Persiapan cuacanya bagaimana, medannya bagaimana. Iya, kalau mau hujan bawa payung. Logistik kita bagaimana, kita Ke Gunung Gede Bogor apa ke Medan? Gunung Gede Bogor sih Bang, Gede Pangerango. Medan. Oh iya, maksudnya Medan tempurnya, Medan apa pendakiannya. Ke Medan naik bis. Kalau sekarang sih enak, banyak yang mereview di internet tinggal ketik. Kalau dulu-dulu kita ya nggak tanya-tanya, cari-cari di buku langsung kayak gitu. aja ketemu jalan sana gitu. Tinggal ngikutin rule yang udah ditentukan sama panitia. Panitianya ada. Ada panitia pendakian kan. Kalau Ada namanya ranger ya, ada rangernya. Oh, Ranger. Kayak 17-an Bang pakai panitia Bang. Tapi juga banyak yang bandel Bang, jadi apa kucing-kucingan. Kucingan. Jadi rangernya kemana kita loncat Ya, kayak gitu. kejadian yang di TV kemarin tuh yang Nah, naik gimana? di Tulungagung Gunung apa? Yang dia sampai telanjang bulat terus besok paginya meninggal gitu. Tren di TV deh, viral itu. Memanjat orang. Nah, itu dia kan karena udah halu. Iya. Halunya gimana? Gimana ceritanya? Jadi dia udah badannya itu udah kedinginan. Gunung Gede nih. Bukan, yang kemarin di TV gunung apa sih ya? Lupa saya juga. Temanggung itu ya? Iya, ya. Enggak tahu deh. Berarti gunung kecil. Kecil, cuman gede. Nah, jadi gimana? Tuh orang telanjang. Iya, jadi ada di Teman-temannya teman-temannya ngeliatin doang. ngeliatin doang. Sangkanya sampai buka baju dia udah ketinggian minus berapa. Itu udah kayak orang bilang sih udah dehidrasi. Jadi udah Kehausan. Udah antara kehausan sama otak tidak masuk oksigen. Istilahnya apa? Aku Orang lupa, kedinginan. Dinginan. Hipotermia. Tapi dia merasa panas. Jadi dia buka baju, ngambil cari ini. Teman-temannya pada kemana dibiarin sama temannya? Kurang tahu tuh situ. Kalau dilihat dari YouTube-nya di Nah, Dia naik gunung sendirian. rame-rame. Ada yang videoin kok. lain Yang kali. beda itu temannya. Satu grup. Orang lain Temennya satu grup. kagak ada. Ada, dia lagi bikin tenda, ngomongnya sih gitu, cuman dia akhirnya jatuh ke jurang. Nyangkut, ditolongin sama tim SAR sana. Nah, itu Pak. Sebenarnya di Gede juga kita harus hati-hati. Di puncaknya itu sampingnya juga jurang kayak gitu. Ini cerita pengalaman bodohku dulu. Bodoh banget aku dulu, tolol gitu. Jadi kita ngecamp itu di puncak Puncak kemarin gede gua itu. naik motor, sepeda. Bukan, di puncak Gunung Gede. Memang kalau pagi itu keren banget. Iya. Telaga warna. Puncak Botol kecap. botol kecap. Puncak Rindu Bukan Alam. puncak itu. Puncak Gunung Gede, ya ampun. Puncak gunung gede Bang. Lu gimana tuh Bang? Mana ada botol kecap di sana Bang? Nah, Puncaknya gunung gede kan. iya lah, itu dia. Pada waktu malam aku mendaki di puncak kenikmatan itu. Bang. Ikut. Memang paginya itu bagus banget, tapi kan kalau orang nggak tahu bahwasanya kita itu bermalam di sampingnya jurang. Iya. Kebanyakan orang kan di SK, nggak mungkin di gunung gede atas. Nah, itu dia. Apalagi kalau malam kan anginnya mobat mabit di situ. Karena kan lembah. Nah, yang nggak tahu-tahu kalau malam terus dia keluar jalan-jalan lah. Ini sih himbauan aja. Ya kita ke sana ini bukan buat gagah-gagahan, bukan buat sok-sokan kayak itu. Takar diri, takar medannya, takar apa alamnya kayak gitu ya. Kita takar lah semua, kita hitung semua. Jangan sampai membahayakan kita. Ya enggak, kita tersohornya sekali. Terkenalnya sekali, senengnya sekali.
Tapi ya udah sekali itu doang. Iya, nggak ada lagi. Nah, takutnya begitu gitu loh. Kalau Pak. hilang sekali. Jadi sebenarnya kalau ada istilah misteri, ada istilah hantu-hantu di gunung itu saya sebenarnya juga seneng. Maksudnya itu sebagai parameter kita juga supaya kita nggak sembarangan kayak gitu loh. Iya sih, Nah, benar. sekarang nih, kan orang-orang sebenarnya dari dulu juga orang udah tahu kan. Iya. Maksudnya rule kita ada di alam bebas, di alam liar gitu, di gunung. Sebenarnya udah banyak orang, mungkin ya semua orang yang akan naik gunung udah tahu kan sebenarnya kondisi-kondisi ini. Hanya saat ada cerita ternyata dia ngomong sembarangan, nggak taunya dia habis ngomong-ngomong jorok kayak gitu. Maksudnya ya mereka kan udah tahu dari awal, orang-orang sebelumnya berpuluh-puluh tahun orang naik gunung juga orang udah tahu rule-nya gitu loh, harus sopan gitu kan. Maksudnya walaupun kita di gunung, di hutan belantara, bukan berarti hanya kita yang ada di sana kan gitu. Tapi emang peraturan pasti bakal dilanggar. Nah itu dia tuh. Kita kebanyakan gitu. Entah orangnya Kebanyakan begitu. orangnya yang terlalu berani, orangnya bodoh apa? Ya maksudnya kan Satu, mungkin dia kebiasaan. Dua, karena faktor lingkungan. Ketika kita seneng sama teman-teman kita nggak kontrol. lupa ya. Pak. Ya, ketiga, Udah kita manjat, tapi dia nggak tahu, udah manjat aja cuek kayak bodoh amat. Nah. Jadi kesombongan diri dia sendiri yang bikin kayak Kadang gitu. memang Jadi di kondisi itu dia memang kayak ya lupa aja nggak kepikiran gitu. ketiga lupa, keempat ya kebodohan tadi yang salah satunya bodoh amat. Terus yang kelima tadi ya kesombongan pribadi tadi itu takabur. Jadi kadang banyak yang seperti itu Pak. Bukan hanya di gunung, di laut, Tidak berani nih, takabur. takabur. Jadi memang, Iya. waduh ya Dihadapi berarti kalau tak kabur. Dihadapi. takabur. Tapi kalau emang dia nyata gitu ya, maksudnya emang dia kuat, emang dia punya nafas yang panjang nggak ada masalah. Iya emang mesti. Jadi pernah gua ke Gunung Gede juga berlima apa berenam gitu. Ini sama senior gue 2. Nah senior gue ternyata dia nggak punya persiapan. Sampai di SK itu kayak orang mau mati. Waduh palanya pusing udah. Padahal itu dia dulu tuh motor CB zaman dulu aja bisa diangkat sama dia pen. Nah, Saking kuatnya itu. saking kuatnya. Saking kuat itu orang namanya almarhum Bang Oteng. Ya. Waktu itu gue habis bikin kegiatan di Rengas Dengklok di Menteng, akhirnya gue refreshing sama mereka naik mobilnya Bang Oteng, pergilah ke Gunung Gede lewat Putri. Gue lewat Putri. Ya ngos-ngosan dulu lah, tapi Itu orang enak. nih anak-anak udah cuy sama bini gue tuh pernah ikut sono. Sampai di SK kagak diem aja. Bang kenapa bang? Dikasih obat segala macem. Akhirnya dia sadar tuh di situ. Wah ini kayaknya oksigen nggak nyampe nih. Oksigen jadi dia karena emang nggak ada persiapan oksigen nggak nyampe di kotak. Terus Nggak menyebar ke seluruh badan dia kan biasanya gitu kalau kita. nggak hipotermia kan? Nggak. Enggak. Akhirnya dia sadar turun deh dia tuh. Tadi tuh mau nyantai-nyantai jadi cuman sampai atas 5 menit turun lagi gua laut Putri lagi. Pas sudah turun beberapa apa sih kalau namanya tuh kalau lu bilang kita ketinggian sekian. Shelter. Enggak ketinggian itu 1000 meter. Oh ya, Ya, di atas MDPL, permukaan air laut. MDPL. Nah dia udah turun berapa MDPL. Udah langsung kayak orang seger balik lagi tenaganya. Jadi kayak apa tuh Dragon Ball gitu yang ngebut turun, sampai ketinggalan gua. Wah balik lagi, wah gua udah seger nih. Ternyata pas sampai bawah, wah sorry gua nggak kuat di sono hampir. Kalau misalkan kelamaan sejam 2 jam mati gua di atas dia bilang gitu. Tapi dia sempat sadar, wah ini nggak bener nih diri gua. Karena dia pengalamannya lebih ngerti. Ya kita mah cuek aja nggak tahu, akhirnya dia pusing apa ya, mabok, cuma dikasih antimo segala macam. Dia bilang, enggak turun dia bilang. Lah itu yang penting Pak. Itu yang penting memang. Jadi Pas kita udah turunan dari ketinggian itu turun, oksigen udah mulai menyalirkan ke seluruh tubuh dia, normal balik lagi. jadi kita itu mengerti batasan kita kayak gitu. Itu kalau misalkan diemin ya kejadiannya gitu, jadi halu, udah ada di lanjang lari jurang. Tapi yang ada kan sekarang meskipun kita terbatas nih ya, udah batas maksimal kekuatan kita lah. Yang ada kita kalah sama gengsi kan.
Harusnya. Ya kan? tapi Wah, hilangin nggak lah sampai gengsi. Sering kali begitu. wah nggak sampai puncak. Iya. Terus dipaksain gitu ya. Dipaksain, Iya sih, megap-megap dah. Ya kejadian kemarin lah. Naik sepeda gua. Lu kenapa naik sepeda bang? Itu kayak tadi. Udara tidak mentransfer Ah, gua. ternyata lapar. Ternyata bubur yang Gitu. Ya ini pesennya buat rekan-rekan semua ya. Ketahui batasan dirimu. Ya. Jangan kalah sama gengsi. Oke. Ya, gengsi itu nggak ada harganya.